Selamat pagi semuanya. Semoga semua anak-anak Miss dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini Miss mau menjelaskan satu materi yaitu tentang jenis-jenis drama. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari apa sih itu drama. Nah, siapa nih yang masih ingat apa itu drama? Kalau nggak ingat lagi, coba flashback lagi ya bukunya. Nah, kita sudah mempelajari ciri-ciri drama dan juga kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik dalam drama. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis drama ya. Nah, kalian boleh sekalian lihat buku-bukunya ya. Jadi sekalian Miss menjelaskan, kalian lihat. Terus kalau misalnya ada yang mengetahui contohnya atau ada yang kurang jelas ya, boleh beritahukan Miss lagi. Oke. Nah, jenis-jenis drama itu terbagi menjadi 7 ya. Ada 7 jenis-jenis drama. Yang pertama itu adalah opera. Lalu kemudian ada tableau. Lalu kemudian sendra tari. Lalu kemudian ada tragedi. Lalu ada farce. Lalu kemudian ada komedi. Dan ada melodrama. Oke. Nah, ada sekali lagi misalnya ada opera, ada tableau, ada sendra tari, ada tragedi, farce, komedi, dan melodrama. Nah, ini adalah jenis-jenis drama. Nah, kita ulas satu-satu dulu ya. Yang pertama, ada opera ya. Opera ini mungkin sering kalian jumpai ya. Kalau kalian mungkin tahu, opera itu adalah sering disebut dengan drama musikal ya. Nih, drama musikal. Oke. Nah, apa sih itu opera? Opera itu adalah drama yang diiringi oleh musik atau melodi. Drama yang diiringi oleh musik dan atau melodi. Nah, cerita dan perasaan yang dirasakan pemain diungkapkan melalui nyanyian ya. Katanya bahwa opera ini drama tetapi sekalian juga diungkapkan dengan nyanyian atau tarian. Nah, kalau mungkin kalian pernah atau sering melihat atau menonton drama-drama ya, mungkin kalian sering nonton drama-drama Korea gitu ya. Nah, biasanya drama-drama itu diiringi dengan lagu ya. Misalnya ini adalah drama yang dia berdrama tetapi di pertengahan mereka bernyanyi begitu. Mereka melakukan nyanyi sambil menari begitu. Nah, itu adalah drama musikal ya, drama yang diiringi oleh musik dan juga biasanya tarian ya. Musik atau melodi. Itu adalah drama musikal. Nah, atau disebut dengan opera ya. Nah, jadi kalau kalian melihat drama-drama yang seperti itu berarti kamu langsung ingat, oh ini ternyata opera gitu ya. Nah, lalu kemudian tableau. Tableau ini ya, tableau adalah jenis drama yang mengutamakan penampilan. Pada aspek gerak. Atau aspek gerak ini apa? Nah, seperti tarian. Oke. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, kalau tadi di sini kan opera itu mereka melakukan drama tetapi diselingi oleh musik atau diselingi oleh nyanyian gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini dia lebih mengutamakan geraknya ya. Jadi mereka tidak melakukan dialog ya. Yang perlu kita ketahui bahwa tableau itu tidak menggunakan dialog.
Oke, dia tidak menggunakan dialog ya, tetapi mereka berdrama itu hanya lewat gerak dan tarian saja ya. Jadi yang harus diperhatikan itu hanya itu saja kalau di dalam tableau ya. Nah, lalu sendra tari. Nah, apa sih kepanjangan dari sendra tari? Sendra tari. Nah, ini adalah 3 kata yang berbeda. Nah, apa sih arti sendra tari? Nah, sen itu adalah seni, dra itu adalah drama ya, dan tari adalah tari ya. Jadi sendra tari itu apa? Adalah seni drama tari. Oke. Nah, apa sih seni drama tari ini? Gitu kan? Mungkin anak-anak mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, jadi sendra tari ini adalah jenis drama yang menggabungkan antara seni tari dan seni drama. Nah, jadi penggabungan gitu ya. Gabungan antara seni tari dan seni drama. Nah, biasanya ini mereka berbentuk kelompok gitu ya. Jadi ini ada mereka tuh ada dramanya, ada juga tariannya begitu. Jadi sendra tari ini biasanya sih contoh-contohnya itu kayak Ramayana ya, drama Ramayana. Kalau kamu nggak tahu gimana sih Miss drama Ramayana, nah coba nanti dilihat di YouTube ya atau di Google cari Ramayana itu drama apa ya gitu. Itu cerita rakyat Ramayana ya. Nah, itu adalah seni tari, sendra tari, seni drama gabungan dengan tarian. Oke. Nah, lalu kemudian tragedi. Oke, biasanya tragedi ini pasti kalian kurang lebihnya tahu ya, tragedi itu apa gitu ya. Nah, apa sih itu tragedi? Nah, drama tragedi itu umumnya memunculkan kisah yang sangat menyedihkan. Jadi dia adalah berhubungan dengan kisah yang menyedihkan. Kisah menyedihkan ya. Dia ini kisah yang sangat menyedihkan yang dialami seseorang. Nah, jadi dia adalah kisah yang menyedihkan yang dialami oleh seseorang atau insan yang mulia, kaum bangsawan yang mempertaruhkan dirinya menentang rintangan-rintangan yang tidak seimbang dengan kekuatannya ya. Jadi dia ini kalau tragedi ini biasanya berhubungan dengan drama yang sedih gitu ya, cerita yang sangat menyedihkan, itu berhubungan dengan tragedi. Nah, apa sih ciri-cirinya ya? Yang kita ketahui bahwa ciri-ciri dalam drama tragedi ini yang pertama ya. Yang pertama, ciri-cirinya yang pertama, menampilkan kisah sedih. Itu dia, menampilkan kisah sedih. Lalu yang kedua, cerita bersifat serius. Ceritanya bersifat serius. Lalu yang ketiga, memunculkan rasa kasihan dan ketakutan. Muncul rasa kasihan atau ketakutan. Oke, lalu yang keempat, yaitu menampilkan tokoh yang bersifat kepahlawanan. Menampilkan tokoh bersifat kepahlawanan. Oke, jadi dia ini tragedi ini adalah sebuah drama yang menyedihkan yang dialami oleh seseorang. Nah, ciri-ciri dia tuh tragedi itu apa sih gitu kan? Nah, yang pertama katanya dia menampilkan kisah sedih. Ya berarti kisahnya sedih, oke ya. Nah, lalu ceritanya harus bersifat serius. Nah, artinya dia tidak seperti komedi. Dia tidak ada lucu-lucunya di dalam cerita ini. Dia bersifat serius, artinya cerita itu harus serius gitu ya. Nah, lalu kemudian muncul rasa kasihan atau ketakutan, berarti di sisi tokohnya itu ada rasa kasihan gitu ya, muncul rasa kasihan atau ketakutan pada saat kita menonton itu, loh kita kok
kasihan ya dengan tokoh ini, atau mungkin ada cerita tentang ketakutan atau kesedihan di dalam cerita ini gitu. Lalu yang keempat, menampilkan tokoh yang bersifat kepahlawanan. Nah, berarti ada tokohnya ini ada yang bersifat kepahlawanan gitu ya. Dia contohnya dia mau dia menunjukkan rasa setianya kepada contoh kepada negaranya atau kepada masyarakat atau kepada rakyatnya gitu. Seorang raja yang menunjukkan rasa sikap setianya kepada rakyatnya gitu, atau kebalikannya rakyat yang menunjukkan sikap setia kepada rajanya gitu ya. Itu pahlawan, pokoknya kepahlawanan ya. Nah, itu terserah kita mau kepahlawanan ini yang bagaimana, pokoknya sifatnya itu kepahlawanan gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke farsi. Nah, apa sih ini farsi gitu ya? Nah, farsi ini adalah jenis drama yang ringan. Jenis drama ringan. Oke, kita pisahin dulu ini ya. Nah, jenis drama ringan dan lucu. Nah, jadi dia ini biasanya dibuat dengan komedi. Kelebihannya itu adalah komedi ya. Komedinya ini terlalu berlebihan ya, dan melibatkan fisik. Nah, jadi kalau di farsi ini jenis dramanya itu ringan. Ceritanya itu ringan-ringan aja gitu loh, enggak yang cerita yang tentang kehidupan atau cerita tentang yang menyedihkan atau cerita-cerita tentang yang seperti ini gitu ya. Nah, dia itu lebih cerita yang sangat-sangat ringan ya, lebih komedi yang lebih lucu gitu ya. Jadi dia tidak cerita-cerita yang berat, itu dia kalau farsi. Nah, lalu kalau komedi itu apa gitu ya. Nah, komedi itu adalah drama yang bercerita tentang hal-hal yang penuh kelucuan. Drama yang menceritakan tentang hal-hal yang penuh kelucuan. Oke, ya. Nah, ini adalah komedi. Biasa komedi kalau kamu pernah menonton drama komedi gitu ya, dia tuh ceritanya tuh semuanya lucu gitu ya. Ceritanya tuh semuanya penuh dengan tawa begitu ya, atau tokohnya itu juga penuh dengan tawa begitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri komedi ini supaya kita bisa membedakan dengan farsi gitu ya. Nah, ciri-ciri yang pertama ya, ceritanya umumnya menampilkan cerita-cerita yang ringan. Oh, sama dengan farsi ya. Drama ini mungkin pula memunculkan kisah serius namun dengan perlakuan nada yang ringan. Nah, dia ini yang pertama itu memunculkan kisah serius. Ya, namun dengan perlakuan nada yang ringan. Nada yang ringan. Ini dia. Nah, jadi walaupun kisahnya serius ya, tetapi dia itu nadanya itu ringan gitu ya, enggak yang contoh dia ingin marah gitu, tapi kan kalau nadanya itu kan, "Hei, kamu," gitu kan. "Saya tidak suka dengan kamu." Nah, itu kan nadanya tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam komedi ini, kalau dia contohnya dia ingin melakukan lelucon gitu, misalnya contohnya leluconnya tentang kemarahan, tapi dia kemarahan tetapi nadanya ringan gitu loh ya, nadanya itu tidak menunjukkan kemarahan gitu. Nah, lalu kemudian cerita ini mengenai peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi ceritanya ini tentang peristiwa yang terjadi. Nah,
Jadi ceritanya ini ya, ceritanya itu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, contohnya corona ya. Nah, corona ini kita bisa buat jadi suatu drama yang mungkin bisa dijadikan lelucon untuk menghibur ya, untuk menghibur, bukan hanya untuk menyakiti hati orang lain, tidak, tetapi bisa kita buat untuk menghibur orang lain gitu dengan corona ini gitu, atau tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa alam, banjir, atau contoh peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, tentang libur ya, tentang apapun itu bisa dijadikan sebuah komedi untuk menghibur orang lain. Tujuannya, ingat ya, untuk menghibur orang lain, bukan untuk menyinggung perasaan orang lain, itu beda ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, cerita ini mengenai peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Oke, kelucuan muncul dari tokoh, bukan dari situasi. Nah, jadi yang ketiga yaitu muncul ya, kelucuan itu muncul dari tokohnya, bukan dari situasi. Artinya gini ya, tokohnya, terkadang kita menonton drama melihat orangnya saja gitu ya, kita udah ketawa gitu ya. Kenapa ya? Karena tokohnya sendiri sudah lucu begitu loh. Belum lagi kalau dia ngomong gitu, belum lagi kalau situasi atau drama yang diperankan itu lucu gitu loh. Dengan melihat orangnya saja, tokohnya saja, mungkin kita sudah merasa lucu. Ih, orang ini lucu ya. Kalau pernah tahu Aziz Gagap gitu ya, atau Sule ya, yang sudah sangat terkenal. Nah, biasanya kita tahu kalau Sule itu, jangankan dia ngomong saja, terkadang kita melihat dia aja gitu, kita udah merasa lucu gitu loh, dengan mimik wajahnya gitu ya, dengan raut wajahnya gitu. Nah, jadi kelucuan itu muncul dari si tokohnya, bukan dari situasinya gitu. Nah, lalu gelak tawa yang menimbulkan bersifat bijaksana. Nah, itu adalah komedi. Nah, Miss, apa sih bedanya dengan farse gitu kan? Nah, oke. Tadi saya mungkin lupa ya. Ciri-ciri yang pertama farse itu apa sih gitu ya? Kalau farse itu yang pertama menimbulkan kelucuan yang tidak karu-karuan ya. Kelucuan yang tidak karu-karuan. Yang tidak karu-karuan. Artinya lucu itu ya, kelucuannya itu ya sampai berlebihan gitu ya. Karu-karuan itu artinya dia tuh berlebihan sekali lucunya itu gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kelucuannya timbul dari situasi, bukan dari tokohnya. Nah, ini dia yang membedakan. Kalau tadi kan di dalam komedi itu kelucuannya itu muncul dari si tokoh. Nah, kalau di dalam farse kelucuannya muncul dari situasi, bukan dari si tokoh. Nah, ini dia. Sorry ya, agak kecil-kecil ya tulisannya. Nah, jadi kalau tadi kita perhatikan kembali ya, kalau tadi komedinya ini kelucuannya itu muncul dari si tokoh, bukan dari situasi. Nah, kalau farse kelucuan itu muncul dari situasi. Jadi kalau farse itu kita bisa lihat bahwa ceritanya itu yang membuat lucu gitu, situasi yang ada di dalam cerita itu yang membuat lucu, bukan dari tokohnya gitu. Nah, kalau komedi dari tokohnya aja kita udah melihat, oh ini orangnya lucu gitu, berarti ini masuk ke komedi gitu. Nah, lalu yang kemudian kalau farse, kelucuan yang tidak karuan katanya begitu kan, kelucuannya itu berlebihan gitu, itu kalau farse gitu ya. Nah, semoga anak-anak Miss bisa membedakan ya, komedi mana, farse mana ya. Memang mereka hampir menyerupai, sama-sama cerita yang lucu. Nah, tetapi tadi yang saya bilang mereka punya ciri-ciri yang berbeda gitu ya, hampir mendekati. Oke? Nah, lalu kalau melodrama, ayo, ada yang tahu nggak apa arti melodrama? Nah, melodrama ini adalah drama yang dialognya disampaikan dengan cara nyanyian dan diiringi dengan musik.